Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait sistem dan sistem informasi. Seperti dapat kita lihat pada definisi sistem, sistem adalah kumpulan komponen-komponen atau elemen-elemen yang saling terintegrasi atau saling terkait satu dengan yang lain untuk suatu tujuan tertentu. Nah, biasanya untuk memudahkan memahami sistem, saya memvisualisasikannya dalam bentuk lingkaran. Merujuk kepada definisi sistem yang ada di sini, bahwa syarat daripada sistem adalah memiliki lebih dari satu komponen yang saling terintegrasi satu dengan yang lain. Nah, kemudian untuk suatu tujuan tertentu, sehingga kita perlu memberikan satu penamaan yang spesifik terkait sistem yang kita sedang fokuskan. Di sini ada name of system. Nah, lingkarannya sendiri adalah boundary daripada sistem yang akan kita fokuskan. Karena seperti kita ketahui, jenis sistem bermacam-macam di dunia ini. Nah, saya mengambil satu contoh sistem, yaitu sistem tubuh manusia. Seperti kita ketahui bahwa tubuh manusia terdiri dari berbagai subsistem begitu, dan berbagai komponen-komponen yang ada di dalamnya. Ada pencernaan, ada pernapasan, ada reproduksi, dan lain sebagainya. Nah, komponen-komponen tadi bekerja bersama-sama untuk mensupport sistem tubuh manusia. Nah, pertanyaannya, apakah bisa kemudian kita fokus pada subsistem yang lebih kecil? Dalam hal ini misalnya pencernaan saja. Nah, tentu jawabannya kita bisa membuat subsistem lain begitu. Nah, tentu dengan elemen-elemen yang lebih spesifik atau elemen yang berbeda dengan human body. Meskipun pencernaan adalah bagian daripada tubuh manusia. Dapat kita lihat sistem pencernaan terdiri dari komponen yang berbeda dengan sistem tubuh manusia, karena kemudian kita sebetulnya sedang fokus pada sistem yang lain, sistem yang berbeda. Nah, dari mana kita tahu unsur-unsur yang ada pada sistem pencernaan? Tentu kita harus mengidentifikasi, mengumpulkan data, dan lain sebagainya. Nah, cara mengumpulkan data tentu ada beberapa pilihan begitu. Kita bisa melalui studi literatur, bisa dengan observasi, atau dengan pendekatan-pendekatan yang lain. Nah, berdasarkan literatur misalnya, bahwa kita ketahui sistem pencernaan terdiri dari beberapa komponen atau elemen, mulai dari mulut, pankreas, usus, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, contoh lain saya ambil dalam sebuah organisasi profesional, misalnya di sebuah universitas. Seperti kita ketahui bahwa universitas memiliki bisnis proses yang panjang dan kompleks begitu. Mulai dari proses seleksi mahasiswa, mahasiswa melakukan proses belajar mengajar, dan mahasiswa lulus gitu hingga menjadi alumni. Di luar proses tersebut juga banyak proses-proses lain atau aktivitas-aktivitas lain, misalnya penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan yang sama, kalau kita hanya fokus pada satu buah komponen saja atau proses saja, apakah diperbolehkan? Tentu saja diperbolehkan dengan konsekuensi yang sama. Misal, di sini saya ambil adalah sistem akademik begitu. Sistem akademik terdiri dari beberapa komponen atau beberapa proses, mulai dari bimbingan akademik, perencanaan studi, penilaian, dan lain sebagainya. Nah, ini semua proses yang terkait akademik kita petakan di dalam lingkaran ini, dan kemudian kita hubungkan satu dengan yang lain gitu. Selanjutnya, untuk mengimplementasikan sistem dalam organisasi profesional, saya akan menjelaskan general system theory pada slide berikutnya.
Seperti kita ketahui, ketika sistem diimplementasikan dalam sebuah organisasi, bisa saja organisasi tersebut menghasilkan produk atau jasa sebagai output atau deliverable daripada organisasi tersebut. Misalkan saja organisasinya adalah pabrik ice cream, di mana untuk menghasilkan produk ice cream salah satunya ada inputan yang harus disediakan atau disiapkan. Misalnya adalah physical element, antara lain gedung, lahan, dan raw material untuk pembuatan ice cream itu sendiri. Misalnya gula, susu, krim, dan lain sebagainya. Nah, di luar itu kita juga perlu sumber daya manusia. Misalnya pembuat ice cream itu sendiri, kemudian pengelola perusahaan, dan lain sebagainya. Dan juga satu unsur yang penting adalah konsumen. Konsumen kita perlukan tentu untuk membeli produk, kemudian juga untuk memberikan feedback kepada kita agar produk yang kita hasilkan dekat dengan kebutuhan daripada konsumen. Nah, unsur lain yang tidak kalah penting adalah informasi. Informasi ini terkait misalnya bagaimana membuat ice cream yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen misalnya, dan lain sebagainya. Nah, inputan ini kemudian ditransformasikan sedemikian rupa kalau dalam konteks perusahaan atau pabrik ice cream, tentu untuk menghasilkan ice creamnya, layanannya, kemudian delivery mungkin, dan termasuk di dalamnya adalah sampah yang dihasilkan dari proses produksi ice cream itu tadi. Nah, bagaimana kemudian produk tersebut menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan tidak banyak sampah di dalamnya, atau sampah-sampah yang dihasilkan pun dapat dikelola dengan baik. Kita perlu melakukan proses transformasi inputan yang kita punya sebelumnya tadi agar menghasilkan output yang baik. Nah, inputan yang kita punya sebelumnya tadi agar menghasilkan output yang baik. Nah, proses transformasi tersebut bisa jadi terdiri dari beberapa proses-proses yang diperlukan untuk mengelola ice cream misalnya, atau untuk memanage pabrik misalnya, dan lain sebagainya. Selain proses, juga perlu prosedur-prosedur tentu yang terkait dengan perusahaan. Kemudian perlu mentraining pekerja misalnya, dan mungkin melakukan delegasi-delegasi agar produk yang kita hasilkan adalah produk-produk yang berkualitas baik. Tadi saya sudah menjelaskan terkait dengan sistem secara umum. Kemudian saatnya kita melihat sistem informasi. Kalau kita lihat sistem informasi, ada dua variabel di situ, yaitu sistem dan informasi, di mana dua variabel ini saling beririsan satu sama lain sehingga membentuk satu terminologi tersendiri. Sistem informasi adalah kumpulan komponen-komponen yang saling terintegrasi untuk suatu tujuan tertentu untuk menghasilkan informasi melalui pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data sehingga informasi yang dihasilkan dapat didistribusikan. Nah, kemudian informasi tersebut dapat digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan, proses monitoring, dan kolaborasi antar entitas terkait. Ini adalah sistem informasi yang kita implementasikan dalam sebuah organisasi. Nah, untuk membangun sebuah sistem, tentu saja tidak hanya cukup dengan teknologi saja. Kita perlu orang di dalamnya untuk melaksanakan dan mengembangkan teknologi atau sistem informasi tersebut, dan kita perlu organisasi, kita perlu kebijakan, komitmen manajemen, dan lain sebagainya. Di mana tiga unsur ini saling terkait dalam implementasi sistem informasi.
Nah, di dalam sistem informasi sangat erat hubungannya dengan organisasi tentunya, dan seperti kita ketahui bahwa sistem informasi terdiri dari berbagai macam tipe begitu, sesuai dengan karakteristik-karakteristik. Seperti kita ketahui bahwa sistem informasi tentunya dapat diterapkan dalam sebuah organisasi secara baik, dan sistem informasi memiliki berbagai jenis sistem, mulai dari transaction processing system, management information system, decision support system, dan executive support system, di mana masing-masing sistem informasi yang ada di sini memiliki karakteristik-karakteristik sendiri yang akan saya jelaskan pada video yang lain. Tentu saja karakteristik-karakteristik tersebut terkait dengan unsur manajemen. Seperti dapat kita lihat pada segitiga piramida ini, di mana executive support system misalnya berada pada level strategic management, kemudian decision support system pada tactical management, hingga ke transaction processing system pada level operasional. Secara detail kita bisa lihat dalam diagram ini, piramida manajemen dan sistem informasi. Di sini juga tergambarkan decision structure daripada masing-masing jenis daripada sistem informasi sesuai dengan jenis sistem informasinya dan level of manajemennya begitu. Jadi dari mulai terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Jadi ini juga sesuai dengan karakteristik masing-masing daripada sistem informasi tersebut begitu. Nah, kita bisa lihat di masing-masing level terdapat beberapa functional area atau fungsi-fungsi yang ada pada manajemen. Jadi katakanlah marketing begitu, kemudian pabriknya sendiri. Begitu pula di level-level berikutnya pada fungsi dan area level manajemen yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.